pagi. Boleh tahu sih namanya siapa Bapak? Saya dengan Ibtu Wahid Wahyudi dari Yankes Brebes Polda. Oke Pak, kalau Bapak Saya Willy, koordinator daerah BEM Nusantara Wilayah. BEM Nusantara Wilayah. Ini Pak, saya mau tanya, kenapa diadakan kerjasama dengan Universitas Islam Bangsa untuk mengadakan vaksin di sini? Ya. Jadi gini, Kak. Pertama adalah kita kerjasama dengan BEM Nusantara. Ya. Jadi BEM Nusantara sudah menghadap ke Bapak Kapolda untuk meminta kami dari Bidokes Polda NTT dan Rumah Sakit Bayangkara untuk roadshow ke kampus dalam rangka vaksinasi. Jadi sekarang banyak mahasiswa yang belum tervaksinasi karena ini sudah program dari pusat. Jadi kita di bawahnya adalah meneruskan program untuk vaksinasi, semua harus tervaksinasi, yaitu untuk membentuk herd immunity ya, supaya mahasiswa yang kuliah, dosen dan semua pekerja diharapkan juga menerima vaksinasi, minimal vaksinasi pertama. Jadi kita di Universitas Citra Bangsa yang kita laksanakan hari ini adalah vaksin pertama, yaitu kita menggunakan vaksin AstraZeneca. Jadi vaksin yang terbaik. Untuk ada kerjasama dengan untuk hari ini ada kerjasama dengan universitas. Untuk universitas kita jadwalnya 1 minggu roadshow ke kampus. Yang pertama dengan Unika yang kita laksanakan hari Senin kemarin. Untuk targetnya 400 orang. Untuk di UCB sendiri Citra Bangsa hari Rabu targetnya sama 400 orang. Nanti selanjutnya kita akan ke Unkris, UKW dan ke Universitas yang terakhir. Pokoknya seminggu kita. Ya. Bapak, sebenarnya tujuan dari Polda untuk mengadakan vaksinasi di beberapa tempat itu sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk vaksinasi beberapa tempat. Karena kebanyakan yang mahasiswa sekarang kan tersebar di mana, dan banyak yang pendatang. Jadi istilahnya kalau masuknya ke puskesmas kan sesuai wilayah. Nah ini kadang tidak tercover. Makanya kita program dari Bidokes Polda NTT adalah untuk membentuk herd immunity bagi masyarakat juga, termasuk mahasiswa yang belum tervaksinasi. Jadi tujuan kita ke sini adalah untuk vaksinasi yang belum tervaksinasi, pekerja dari dosen sampai ke mahasiswa sampai ke jenis servis. Berarti sama saja dengan seperti itu ya, supaya tidak ada penumpukan massa gitu ya? Iya betul, makanya kita minta tempat yang terbuka dengan kursi yang sesuai prokes. Pak, komunitas ini bagaimana bisa mengadakan kerjasama dengan dari Polda? Ya baik, terima kasih. Kita kan tergabung dari aliansi BEM Nusantara Wilayah NTT. Di mana di BEM Nusantara itu terdapat beberapa perguruan tinggi. Jadi kita pada hari ini kita di dalam pandemi COVID, di mana memang ruang gerak mahasiswa sebagai pelajar memang saat ini tidak diberlaku di kampus, itu melalui daring. Maka kita inisiatif untuk bersinergi dengan pemerintah dan langsung pakai Polda, Polri juga. Dengan proses awalnya kita bersinergi untuk percepatan vaksinasi masuk kampus dengan sasaran mahasiswa, dengan tujuan bahwa perkuliahan itu bisa berjalan lagi kembali. Tatap muka ya maksudnya? Ya, tatap muka kembali. Terus pelaksanaan ini pun bukan sampai di UJB saja, tapi masih beberapa kampus ke depan. Kita rencananya planningnya mungkin sebelum kampus NTT. Mengingat bahwa kita sudah begitu lama proses perkuliahan tidak berjalan sehingga lebih efektif jika perkuliahan itu berjalan lagi. Jadi kenapa hari ini kita bersinergi dengan Polda untuk vaksin, percepatan vaksin masuk kampus dengan tujuan seperti tadi. Dan hari ini juga Polda melakukan terobosan baru melalui mobil senyum. Nah, ini untuk pendekatan pelayanan ke masyarakat. Dan hari ini terjadi mahasiswa. Jadi tidak saja mereka berbondong-bondong ke puskesmas, tapi melalui mobil senyum ini bisa mempercepat pelaksanaan vaksin.
Kembali ke Pak Indra ya. Saya mau tanya, kalau misalnya seperti kayak diadakan di tempat-tempat mahasiswa itu, dan apakah sekolah-sekolah juga akan turut dibuat seperti itu atau cuma hanya sekolah universitas saja? Gini, sebenarnya vaksin ini kan cakupan luas, jadi tidak mungkin kita bebankan ke dinas kesehatan saja. Jadi semua fungsi minimal atas nama kesehatan ya kita membantu untuk percepatan vaksinasi. Contoh dengan rekan BEM kita sudah terjalin hubungan. Nanti kedepannya kita bisa melaksanakan tidak hanya di mahasiswa, tapi mungkin di daerah-daerah KKN yang memang komunitasnya kampus tersebut mempunyai ikatan. Misalkan di daerah Lelu Gama yang kemarin sudah kita ke sana. Jadi kan banyak masyarakat kabupaten yang memang belum. Makanya dengan kakak mahasiswa tadi bilang, dengan adanya mobil senyum ini sebenarnya sudah dilonceng dari Bapak Kapolda bulan lalu. Jadi dengan mobil ini kita lebih leluasa bergerak untuk masyarakat yang memang belum tercover oleh kesehatan, intinya tidak terjangkau puskesmas. Dengan mobil ini kita bisa masuk. Dan di dalam mobil sendiri, mobil senyum ini sudah kita setting untuk vaksin. Nah, jadi walaupun nggak ada tempat, mobil ini sudah kita bisa gunakan untuk vaksin masyarakat. Jadi tidak usah repot-repot untuk tenda atau gimana. Nah, kalau di kampus kan otomatis masih ada tempat, ada aula, jadi seperti itu. Terus kegiatan kami tidak terbatas di sini. Kita menjangkau tempat-tempat agama, yaitu gereja. Beberapa gereja Kota Kupang sudah kita datangi. Gereja Kaisaria, gereja mana di Kisbaki, sampai ke sana kita sudah datangi. Tujuannya mempercepat, kita membantu karena perintahnya Bapak Kapolri sampai ke Bapak Kapolda harus cepat. Dari Bapak Jokowi juga percepatan, karena NTT sendiri kan kemarin sempat naik. Nah, makanya kita membentuk percepatan vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity di masyarakat. Berarti kan hari ini kan vaksinasi pertama di sini. Iya. Apakah vaksinasi kedua juga dilakukan di sini atau di kampus? Ya gini. Jadi vaksinasi kan ini jumlahnya banyak per kampus. Jadi ini masih dalam tanggung jawab kita. Tetap nanti yang kedua kita dengan BEM juga akan koordinasi untuk vaksin yang kedua. Jadi intinya vaksin pertama kita berikan di kampus UCB, nanti yang kedua pun kita akan berikan di sini juga. Jadi sesuai dengan betul. Sesuai dengan tempat. Oke, Pak. Terima kasih Bapak berdua. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita ada pelaksanaan vaksin Astra itu kerjasama antara BEM Nusantara dengan ITB dengan Polda Jokowi. Jadi tempat pelaksanaannya itu di kampus Universitas. Untuk pengadaannya sendiri itu sama seperti yang waktu dengan dinas kesehatan berhari-hari atau cuma satu hari saja? Kalau untuk hari ini kita hanya satu hari. Targetnya itu adalah 400 orang dengan distribusinya itu 300 untuk mahasiswa UTB, kemudian 100-nya untuk kita distribusikan ke warga KIPT. Bukan umum, jadi mereka warga KIPT yang memang nomor antrian sudah diberikan oleh pihak kelurahan. Oke, baik. Jadi dari ICB sudah merambat langsung ke kita sudah koordinasi ke pihak kelurahan dengan kelurahan. Kalau saya boleh tahu hari ini target maksudnya vaksin apa nih Pak? Hari ini kita pakai Astra. Pakai Astra. Ya. Berarti nanti vaksin kedua tetap diadakan di sini juga atau? Tadi dari koordinasi diharapkan itu ada di sini. Kalau seandainya nanti ada perubahan nanti kita akan komunikasikan. Karena kebetulan pelaksanaan vaksin kedua ini kan sebenarnya di mana saja kan bisa. Bisa. Jadi sebenarnya tujuannya Polda mengadakan
mengadakan kerjasama ini apa sebenarnya? Yang pertama adalah kita mendukung pemerintah untuk percepatan pelaksanaan vaksin. Yang kedua, kerjasama ini kita lakukan untuk dalam rangka mendukung percepatan untuk kalau herd immunity-nya sudah terbentuk dengan baik khususnya mahasiswa UTB, maka kita akan rencana buka tatap muka. Oke, baik. Terus seperti kemarin saya sempat dengar bahwa ini juga diadakan oleh Polda biar tidak ada penumpukan massa. Jadi hari ini bisa dijadikan di sini, jadi besok bisa dijadikan tempat lain. Kalau UCB sendiri dapat jatah berapa kali, Pak? Kita untuk jatahnya sebenarnya hanya 1 kali. Jadi ini ada 2 kampus yang dipilih oleh Polda. Pertama itu Unira sudah lakukan. Kemudian kita UCB yang kedua. Tapi tidak tahu apakah setelah ini ada atau tidak. Nah untuk artinya vaksinatornya semua dari Polda, keamanan juga dari Polda. Kemudian nanti untuk internal kita di backup oleh BEM dan bantuan juga dari koordinator BEM Nusantara. Oke, kalau begitu Pak Arman tetap menjadi ketua Satgas atau? Ya tetap. Ya. Jadi ada koordinasi juga dengan Satgas internal kita untuk pelaksanaan ini. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bu. Boleh tahu namanya siapa Kak? Saya Samuel Tuduari. Jabatannya di UCB? Saya sebagai ketua BEM-nya Ibu. Ketua BEM di UCB ya Pak. Jadi bagaimana sih awal kerjasamanya antara UCB dengan Polda untuk mengadakan vaksinasi? Awalnya seperti ini Bu. Kami kan UCB sekarang sudah tergabung dalam BEM Nusantara. Kebetulan kemarin Kordanya kontak kami untuk penyediaan kerjasama ini berarti dari Polda kontak ke BEMUS, dari BEMUS kontak ke kami. Jadi kami ada kerjasama 3 kerjasama. Baik. Lalu sini untuk mahasiswa targetnya berapa? Mahasiswanya kemarin kami targetnya 400 mahasiswa. Tapi dikurangi jadi 300 mahasiswa, statusnya dari luar. Sisanya dari luar. Jadi yang daerah kayu putih tadi saya dengar dari Bapak Polda, ketua kedua katanya dari kelurahan juga. Kelurahan kayu putih itu 100 orang. Berarti yang 300 ini mencakup semua mahasiswa atau calon mahasiswa juga bisa? Ini mencakup semua mahasiswa yang sudah mahasiswa saja. Yang sudah mahasiswa saja. Oh, jadi yang belum mahasiswa? Belum mahasiswa itu kami belum nanti ada di fase berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sebagai salah satu staff dari divisi ketiga dari Yayasan Kita Mandiri. Saya mau tanya Pak, kalau untuk konfirmasi hari ini sendiri, itu sebenarnya kerjasama antara mana? Kerjasama antara Polda NTT dengan UCB sendiri. Jadi dengan Universitas Bangsa ya. Ya, kalau Bapak kalau boleh tahu hari ini mau targetnya berapa orang? Targetnya 400 orang. 400 orang itu umum atau ini hanya untuk mahasiswa terang saja? Termasuk umum, orang yang berlokasi di daerah-daerah sekitar sini. Yang belum berkesempatan. Iya, belum berkesempatan. Terus Bapak, kalau begitu diadakan sampai hari apa? Diadakan sampai hari apa? Diadakan untuk sementara hari ini Polda, kemudian nanti setelah berikutnya dia akan melakukan vaksinasi kedua. Nanti tanggal 27 sesuai informasi ada ini dari Korem tanggal 27 untuk tahap itu juga untuk tahap pertama. Ya, untuk masyarakat sekitar sini juga. Jadi hari ini tanggal 25 dan juga tanggal 27 ya? Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ya, dan ini sebagai informasi bahwa setelah kami berkoordinasi dengan pihak Polda ini dalam rangka untuk jangan sampai terjadi penumpukan massa. Jadi mereka itu di gereja, di sekolah, di sekolah, kemudian di tempat-tempat universitas. Jadi tempat-tempatnya diganti supaya tidak terjadi penumpukan massa. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kakak dari alamat di sini? Iya. Maksudnya datang dari instansi mana? Atau kan dari mahasiswa di sini?
Universitas Nusa Cendana. Oh, dari Nusa Cendana. Dengar kalau mau diadakan vaksin ya dari mana? Dapat info dari teman, katanya ada kerjasama dengan Nusantara. Iya betul. Itu sudah daftar lewat link. Oh, lewat link. Jadi kemarin sudah daftar lewat link ya. Kak, aku mau tanya, kan selama ini sudah ada vaksin, sudah mulai vaksin dari bulan Maret kemarin. Kenapa baru sekarang mau vaksin? Karena selama ini cari vaksin terlalu angka. Oh, Saya sudah cari vaksin mungkin 10-12 kali saya cari vaksin tapi belum sekarang berapa. kendalanya di sana mereka bilang apa? Antri atau kadang sebentar vaksin satu yang habis. Berarti Kak dapat info dari Kak kemarin ya tentang ada vaksinnya. Kak, menurut Kak vaksin ini sebenarnya saat saya sangat saya tidak tahu misalnya vaksin ini bisa membuat kematian lebih tinggi. Menurut saya iya ya. Setelah banyak artikel yang saya baca jadi nyata itu sangat membantu. Jadi bagi Kak merasa aman ya. Kak, makasih banyak Kak atas waktunya. Pagi Kak. Kak, mau tanya, namanya siapa Kak? Rizky. Rizky. Iya. Kakak ini mahasiswa di UCB. Bukan di Ungira. Unwira. Iya. Oh, tapi karena kemarin tidak sempat, jadi ada vaksin. Iya. Oh begitu. Kak, setelah divaksin rasanya seperti apa Kak? Sakit kah atau bagaimana Kak? Biasa. Itu saja ya, gitu. Nah, semoga juga 2-3 hari depan juga Iya. bisa ya. Menurut Kakak, apakah vaksin ini cukup bisa dipercaya menjawab COVID? Bisa. Bisa ya? Iya. Ada pengalaman mungkin gara-gara mungkin cara kena COVID, jadi Kakak percaya dengan Iya. vaksin? Soalnya mama baru kena COVID. Oh, Iya. Mama baru kena COVID Iya. karena belum divaksin? Iya. Oh, karena belum divaksin. Iya. Nah, jadi sementara Mama lagi dirawat gitu ya? Tidak, sudah sembuh. Oh, sudah sembuh? Iya. Oke, baik. Berarti Kakak dapat info kalau ada mau vaksinasi di sini dari mana Kak? Dari kakak Dari Kakak yang kerja di? yang sekolah di sini. Oh, Kakak yang selalu di sini? Iya, Kak. Oke, baik Kak. Berarti aman ya Kak ya? Aman. Rasa aman, tidak rasa pusing, tidak rasa Tidak. apa-apa ya? Iya, tidak ada. Terima kasih Kak ya. Iya. Nama siapa?